Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Made Sikudan Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024. Tidak terasa tahun ini ya bisa dikatakan ini tahun politik. Beberapa hari lagi atau mungkin hitungan hari ini kita akan memasuki pesta demokrasi, termasuk Bali juga menjadi salah satu daerah yang akan mengadakan hajatan pesta demokrasi, akan memilih gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya. Nah, seperti yang disampaikan di awal, bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024 akan kita bahas. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Wayan Antariksawan SHMH, beliau adalah Kasat Binmas Polres Gianyar. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Sehat selalu, nggih? Sehat. Baik, astukara. Baik, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi dari UNUD, Profesor Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Astungkara sehat-sehat ya. Perjalanannya agak-agak tersendat tadi, Prof. Dari kampus, Bukit tadi ya. dari kampus sampai sini 2 jam lebih. 2 jam lebih. Itu menandakan Ya. Bali semakin ramai lagi nih, Prof. Iya, Astungkara lah. Ya. Tapi perlu dipikirkan untuk kedepannya. Nah, itu dia yang akan dipikirkan oleh calon pemimpin kita tentunya, Prof. Nanti ya, 27 November 2024. Bagaimana mengurai kemacetan yang terjadi di beberapa daerah. Termasuk juga Denpasar, Sarbagita, itu yang sering kita dengarkan ya. Baik, tapi sebelumnya Pak Wayan, saya ingin bertanya tentang bagaimana situasi secara umum nih, situasi di wilayah hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024 mungkin sendiri, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Om Swastiastu. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa secara umum memang untuk Kabupaten Gianyar ya cukup kondusif sampai hari ini ya. Jadi bahkan kemarin kalau kita berkaca pada pelaksanaan pileg kemarin 2023 itu, pertama adalah keterwakilan partisipasi warga cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi hampir 90,1% tertinggi di Bali pada saat kegiatan pileg kemarin. Memang pada saat itu ada satu PSU yang di Tojan, cuma tidak sampai ke MK ya. Jadi bisa diselesaikan setelah dilaksanakan PSU. Jadi secara umum situasi di Polres Gianyar sampai saat ini ya cukup kondusif memang. Cukup kondusif. Jadi dapat saya paparkan juga bahwa Gianyar kita tahu jadi aktivitas. Jadi kalau kita berkaca dari beberapa aspek, misalnya aspek Astagatra misalnya. Jadi aspek Astagatra dari Trigatra, yaitu geografis. Gianyar sebetulnya daerahnya hanya 7% ya. Jadi di Bali itu, di seluruh kabupaten yang ada di Bali, hanya 7% wilayah Bali adalah Gianyar ya. Jadi hampir 368 km persegi luas Gianyar, sehingga cukup kecil ya. Cuman memang kepadatan Gianyar, karena kunjungan wisatawan cukup membludak, sehingga cukup padat situasi di Gianyar. Meskipun demikian, jadi kami di Polres Gianyar bersama dengan Pak Kapolres sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk membuat situasi di Polres Gianyar itu wilayah hukumnya tetap kondusif dan berjalan dengan aman. Kemudian dari segi demografi memang cukup padat penduduk. Seperti saya bilang tadi bahwa jumlah penduduk sekarang di Gianyar itu yang tercatat sampai akhir 2024 sudah tercatat 100.000 jiwa jumlah penduduk di Gianyar. Itu cukup padat jumlahnya dibandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah timur misalnya. Kemudian aspek ketiga dari Trigeratanya adalah aspek SDA ya, sumber daya alam yang ada di sana. Memang di Gianyar itu masih tetap mengandalkan tertinggi adalah pariwisata ya. Jadi hampir 80% masyarakat Gianyar adalah bekerja di sektor pariwisata. Terus ditunjang dengan pertanian, perikanan maupun perkebunan seperti itu. Kemudian dari aspek Pancagatra, ya, Hipolexosbud, jadi ideologi, kemudian politik, sosial, budaya, kemudian keamanan. Jadi kalau saya bahas dari aspek ideologi, ya Gianyar memang secara umum hampir sama dengan kabupaten lain. Jadi kita masih pegang teguh secara umum masyarakatnya jadi sangat taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45.
kemudian politik, perkembangan seperti saat ini. Jadi berjalannya tahapan pemilu, ya syukur-syukur Astungkare wilayah Gianyar masih tetap kondusif. Kemudian sosial budaya, seperti saya sampaikan tadi bahwa Gianyar itu wilayah Ubud terutama merupakan wilayah yang paling padat didatangi oleh pariwisata. Ya. Jadi hampir menyamai jumlah penduduk Gianyar. Jadi tercatat bulan Juni kemarin itu hampir 427 wisatawan yang datang ke Bali. Itu sudah menyamai jumlah penduduk Gianyar yang ada di Gianyar. Itu luar biasa ya. Sehingga tantangan-tantangan ke depan di bidang keamanan, di bidang ketertiban, di bidang kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya cukup menjadi tantangan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas di wilayah hukum Polres Gianyar. Tapi meskipun demikian, dapat saya gambar secara umum bahwa situasi Polres Gianyar, wilayah jajarannya sampai saat ini tetap kondusif dan aman. Ya, kalau kita berbicara tentang Kamtibmas secara umum cukup kondusif, tetapi tidak bisa dikatakan ini untuk gangguan Kamtibmas juga menjadi perhatian dari Polres Gianyar sendiri, Pak Wayan? Iya, memang datangnya orang asing yang cukup banyak, wisatawan asing ke wilayah Gianyar. Kadang tidak semua punya niat itikat baik ketika mereka hadir di wilayah Gianyar. Ya. Jadi seperti misalnya jadi awal bulan September kemarin, ada satu kasus yang cukup menonjol mungkin di Polres Gianyar itu adalah kasus orang asing warga negara Rusia. Itu sudah sering kita dengar sebelumnya mungkin bahwa atas nama Mikhail Kabulov kalau tidak salah itu, jadi membawa sajam, ternyata setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan di rumah, ternyata ditemukan cukup banyak, ternyata beliau pemakai narkoba, sehingga akhirnya apa? Jadi melebihi pemakaiannya, akhirnya apa? Sampai membuat kejadian yang cukup meresahkan warga di waktu itu kejadian di TKP di daerah Bedulu. Yeah. Tapi sampai sekarang yang bersangkutan masih tetap ditahan di Polres Gianyar. Jadi atas kasus membawa sajam tanpa izin. Jadi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dikenakan kepada Mikhail Kabulov ini. Demikian mungkin untuk wilayah situasi pendatang. Ya, bisa dikatakan secara umum situasi Kamtibmas di daerah hukum Polres Gianyar ini cukup kondusif ya, walaupun kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas masih saja ada, tetapi sudah bisa dikendalikan oleh Polres Gianyar sendiri. Prof, melihat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wayan Antariksawan selaku Kasat Binmas Polres Gianyar ini sendiri, ini memberikan barometer bahwa daerah Gianyar juga cukup kondusif juga. Iya. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang kita akan menghadapi menjelang perhelatan pemilu kada. Ya. Kita patut bersyukurlah. Jadi Bali pada umumnya dan khususnya di Gianyar itu sudah sangat kondusif, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kesiapan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sejak awal sudah melakukan strategi-strategi pengamanan. Jadi karena masalah keamanan ini adalah masalah yang sangat-sangat penting, artinya kebutuhan yang primer sebetulnya. Karena tanpa keamanan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih-lebih sekarang menjelang pemilu kada ini memang sejak awal itu sudah tahapan-tahapan pemilu sudah beberapa sudah jalan, dan kerawanan di dalam pilkada ini itu kalau saya kategorikan ada 3 itu. Jadi pada saat pendaftaran, jadi di sini pendaftaran ini biasanya melibatkan massa yang begitu banyak ya. Jadi mungkin ini perlu perhatian dan itu sudah dapat dilakukan dengan baik dan lancar, dengan aman. Kemudian yang kedua pada saat kampanye. Nah ini pada saat kampanye ini memang selalu melibatkan massa yang banyak, dan juga kampanye ini tidak hanya dilakukan secara dunia nyata tapi juga lewat dunia maya. Nah ini juga perlu pengawasan yang cukup ketat, baik di dunia nyata khususnya dan dunia maya yang agak sulit kita awasi. Nah, karena di situ sering terjadi hal-hal yang defiant, jadi penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan terhadap pidana umum maupun terhadap pidana pemilu. Nah kemudian yang ketiga, ini kerawanan ada pada pencoblosan. Nah pada saat hari H itu, nah di sini juga perlu satu atensi yang luar biasa, karena dalam penghitungan suara itu biasanya menjadi perhatian setiap orang. Jadi oleh karena itu di sini juga
perlu hal yang sangat ketat, terutama dalam hal pengawasan terbuka maupun tertutup. Nah, jadi 3 hal ini saya rasa pasti sudah dipetakan, itu sudah diatur strateginya sedemikian rupa. Nah, itu mengenai pilkada yang dalam waktu singkat ini kita akan lakukan ya. Jadi masyarakat itu saya rasa sudah memberikan perhatian. Jadi saya sering katakan semakin dekat ya, hari H itu semakin panas situasi politik. Dan ini seringkali memancing emosi para kontestan. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ini perlu satu satu kegiatan berupa keliling-keliling itu apa namanya Pak? Yang siang malam itu ada patroli. Patroli ya, perlu ada patroli. Kaptipmas juga Ya, ada. ini perlu terus dilakukan sehingga ada kegetaran-getaran yang sifatnya memancing emosi, yang sifatnya melakukan kejahatan atau biar penyimpangan. Nah, ini perlu dilakukan secara terus-terus. Jadi semakin dekat pemilu itu perlu patroli lebih intens dilakukan. Baik. Dan yang selanjutnya tidak hanya pilkada saja, yang sudah tentu menjadi perhatian ini adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya umum, kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan dan lain sebagainya, penganiayaan. Saya rasa itu tentu juga pasti menjadi perhatian, dan ini juga tidak bisa kita pangkas atau tidak bisa kita habiskan karena memang paradigmanya di mana ada kejahatan, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada kejahatan. Cuma kita hanya bisa menekan. Nah, saya rasa itu. Baik. Prof dan Pak Wayan, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtipmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024. Dan di sesi berikutnya, silakan pemirsa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtipmas. Bagaimana situasi Kamtipmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024? Masih kita bahas, masih bersama Bapak Wayan Antariksawan. Beliau adalah Kasat Binmas Polres Gianyar dan juga hadir sore hari ini Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi dari UNUD tentunya. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Wayan, tentunya ada hal-hal yang menarik juga yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Rain tadi. Ini ternyata ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ada saat, apalagi ketika kita berbicara tentang pemilu kada yang akan kita laksanakan 27 November ini sendiri. Kerawanan-kerawanan yang menjadi perhatian. Saat pendaftaran itu sudah kita lewati, kemudian saat kampanye nanti 25 September ya akan dimulai sampai 23 November kalau tidak salah, kemudian saat pencoblosan. Tentunya ada strategi keamanan yang dilakukan oleh Polres Gianyar untuk memberikan rasa aman, nyaman ketika saat atau tahapan pemilu kada ini sendiri, khususnya di daerah Gianyar ini sendiri, Pak Wayan. Kalau kami di Polres Gianyar itu sebetulnya memetakan, kalau kita lihat dari beberapa tahapan, kurang lebih ada 9 tahapan ya, yang cukup menjadi potensi terjadinya kerawanan. Jadi mulai dari seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa dimulai dari tahap pendaftaran, di sana juga ada kerawanan, kemudian tahap penetapan, kemudian tahap pada tahap kampanye juga. Kampanye, sebelum kampanye ada tahap waktu tenang, di masa tenang, jadi tahap pendaftaran, penetapan, kemudian masa tenang, kampanye. Jadi habis kampanye kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian ada tahap pengumuman hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara, kemudian pengumuman hasil pemenang pemilu atau pilkada, dan terakhir adalah pelantikan pemenang pemilu. Jadi kurang lebih ada 9 tahapan yang sebetulnya cukup rawan ya. Cukup rawan, dan itu memang sudah kita antisipasi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kenapa demikian?
Karena di sana banyak sekali terjadi kerawanan, misalnya apa? Tahap pengerahan massa yang berlebihan, kemudian jadwal kampanye kurang ditepati oleh para kontestan, misalnya seperti itu. Kemudian pelibatan ASN yang juga timbul kerawanan. Kemudian bisa black campaign dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk seperti terkesan bahwa mereka mengambil start kampanye, salah satu misal hal seperti itu. Itu hal-hal kerawanan yang perlu diantisipasi dari awal. Hingga langkah-langkah kami di Polres Gianyar adalah dari awal-awal, misalnya bulan Agustus 2024 ini kita sudah melakukan semacam FGD. Jadi fokus grup discussion, jadi Bapak Kapolres mengundang 70, jadi seluruh Benese yang ada di Kabupaten Gianyar, 70 Benese, termasuk diundang tokoh-tokoh Polri. Kemudian juga kita mengundang dari pihak Bawaslu dan KPU. Jadi sekaligus Bawaslu dan KPU memberikan sosialisasi kepada para Benese dan agar turut serta menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus memberikan pencerahan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan daripada pemilu ini. Nah, habis itu kita laksanakan 2 kali. Jadi pertama dengan seluruh Benese, 70 Benese, yang kedua ada dengan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Gianyar. Jadi 70 juga. Jadi di Gianyar itu daripada 70 desa dan kelurahan, 6 kelurahan dan 70 desa. Itu telah kami lakukan pada saat bulan Agustus. Kemudian baru menginjak ke tahap berikutnya, memasuki bulan September itu sudah dimulainya operasi Mantap Praja 2024. Ya, meskipun operasi ini merupakan operasi dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi kami di Gianyar pada saat tahapan mulainya tahap penelitian itu, Bapak Kapolres sudah diikuti jajaran di bawahnya dari Kapolsek, para Kasat, melakukan upaya-upaya cooling system. Ya. Jadi upaya cooling system kita melakukan sambang ya. Jadi sambang beberapa instansi, kejaksaan misalnya, kemudian ke KPU, kemudian ke Bawaslu, nah kemudian ke tokoh-tokoh Polri, gitu. Tokoh-tokoh Polri Gianyar, Blabatu, kemudian Ubud, Peliatan, Bitru dan lain sebagainya. Untuk menjaga, jadi melakukan sentuhan-sentuhan terhadap mereka bahwa jadi mereka juga punya peran penting dalam perhelatan pemilu kada ini. Jadi kita menyadarkan mereka bahwa kita wajib menjaga situasi tetap kondusif. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan Bapak Kapolres. Kemudian dalam kegiatan operasi Mantap Praja ini yang berlangsung 25 hari dari awal bulan September sampai dengan tanggal 24, sampai sekarang ini pelaksanaan operasi Mantap Praja masih tetap berjalan. Jadi telah dibentuk beberapa satgas-satgas itu di masing-masing satgas preventif. Di sana ada intelijen yang sangat berperan di sana, kemudian Bimas berperan di sana. Karena begini, operasi Mantap Praja ini mengedepankan pencegahan ya. Jadi mengedepankan preventif, merupakan operasi Harkamtibmas ya. Jadi secara umum merupakan operasi Harkamtibmas yang mengedepankan peran preventif dan preventif, didukung dengan Satgas Gakum, kemudian Humas, Panop ya, dan lalu lintas ya, seperti itu. Jadi tetap kita kedepankan tentang upaya-upaya menjaga Harkamtibmas di bidang preventif dan preventif ya. Karena gimana pun juga undang-undang pun memang kan diutamakan pada saat penyelesaian kasus kan ia bersifat ya, kalau bahasa asasnya mungkin kayak ultimum remedium gitu lah. Jadi tetap mengedepankan asas ultimum remedium bahwa kasus itu kalau betul-betul bisa diselesaikan secara keluargaan, diupayakan selesai secara keluargaan. Kecuali memang mereka betul-betul buktinya kuat dan masing-masing pihak ngotot, kemudian baru diselesaikan lewat Gakumdu. Jadi di Polres Gianyar adalah terbentuk Gakumdu juga dari gabungan 3 instansi, ya penyidik Polri, kemudian Kejaksaan maupun Bawaslu yang berkantor atau bersekretariat di kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar. Itu yang upaya laku. Kemudian di luar itu, jadi di luar kegiatan semua itu, kita di Polres itu yang merupakan program dari Mabes itu masih tetap berjalan juga, seperti misalnya program kegiatan Beyond Trust namanya, Beyond Trust Presisi, yang merupakan program dari Mabes Polri yang tetap kita laksanakan, seperti halnya misalnya melaksanakan Jumat Curhat Bapak Kapolres bersama dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi Jumat Curhat itu Bapak Kapolres bertemu dengan masyarakat, dilakukan setiap minggu sekali. Jadi setiap minggu sekali bertemu dengan masyarakat, kemudian menyerap semua aspirasi yang ada di masyarakat,
kita mencoba mencarikan solusi-solusi yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah ketika mereka mengungkapkan permasalahan tersebut. Sampai Jumat Curhat juga ada kegiatan Jumat Berkah di sana. Jadi Bapak Kapolres juga kita juga memberikan bantuan beberapa sembako misal kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian di hari Minggu di Polres juga melaksanakan Minggu Kasih. Minggu Kasih juga sama. Jadi Minggu Kasih itu juga menyentuh kepada personil Polri maupun masyarakat. Kita juga sama menyerap aspirasi masyarakat tentang aspirasi yang ada di mereka. Karena gimana pun juga kita harus memahami bahwa masyarakat sebetulnya jauh lebih tahu tentang situasi yang ada di internal mereka. Sehingga perlu kita dekati dengan sentuhan-sentuhan psikologis dengan mereka. Itu beberapa kegiatan yang kita lakukan. Kemudian di beberapa satuan fungsi istilahnya kalau di Polres itu juga ada kegiatan 3 pilar Kamtibmas. Ya. Jadi kerjasama dengan stakeholder terkait dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP. Jadi secara rutin mereka melaksanakan kegiatan patroli siang maupun malam. Jadi khusus malam juga ada kegiatan Blue Light Patrol. Ya. Jadi Blue Light Patrol itu adalah patroli dilaksanakan di malam hari. Jadi khusus di malam hari dengan menghidupkan rotator di malam hari sehingga masyarakat melihat ini kan upaya preventif ya. Preventif maupun preemptif sebetulnya. Jadi kalau kita bicara preemptif itu adalah meniadakan niat sebetulnya. Jadi preemptif meniadakan niat, kemudian kalau preventif adalah meniadakan perbuatan gitu. Jadi mencegah gitu. Benar-benar pada pencegahan kalau preventif. Kalau preemptif adalah meniadakan niat. Jadi ketika ada mobil patroli yang lewat misalnya diharapkan bahwa orang-orang yang berniat melakukan kejahatan mereka akan mengurungkan niatnya melakukan kejahatan ketika mereka melihat kegiatan-kegiatan patroli dilakukan oleh polisi. Kemudian di wilayah-wilayah yang di backup oleh masing-masing polsek juga rutin dilakukan terhadap sidak duktang ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Gianyar cukup heterogen daerahnya sehingga pendatang cukup banyak ya. Sehingga terhadap kantong-kantong mulut berdatang secara rutin lakukan sidak duktang. Jadi mencatat siapa mereka, dari mana mereka, tujuan mereka. Juga memberikan himbauan agar turut serta menjaga situasi Gianyar tetap kondusif. Itulah himbauan-himbauan kami dari segi preemptifnya. Kemudian di penegakan hukum juga sebetulnya seperti Pak Prof singgung tadi bahwa sebetulnya kami di Satgas Gakum ini juga ada patroli cyber ya. Jadi kan kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu hampir 71% masyarakat Indonesia pengguna media sosial ya. Kemudian hampir 80% itu mereka mencari informasi lewat internet. Jadi kami juga punya Satgas Cyber, jadi patroli cyber istilahnya. Jadi mengidentifikasi kira-kira di patroli dunia cyber itu kira-kira hal-hal mana kira-kira yang akan mengganggu jalannya pilkada yang akan kita sambut sebentar lagi. Itu kegiatan yang kami lakukan. Dan di setiap perkantoran juga telah developing personil-personil semua kantor-kantor yang kita kira ada kaitannya dengan kegiatan pilkada sudah jaga DPR, misalnya kantor KPU, kantor Bawaslu, jadi semua ada personil yang menjaga. Seperti itu. Dan jadi bisa dikatakan ini seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, ini kerawanan-kerawanan apalagi kalau kita berbicara tentang saat kampanye ini sendiri bukan hanya melalui dunia nyata tetapi dunia maya pun jadi perhatian dari Polres Gianyar, Pak Wayan. Dengan Satgas penegakan hukum itu sendiri, dengan Satgas sibernya ya. Cyber Patrol. Cyber Patrol itu. Patroli cyber. Itu namanya. Sampai saat ini sudah adakah hal-hal yang mengarah ke sana? Sementara belum ada mengarah ke sana. Belum ada mengarah ke sana. Dan kita harapkan tidak ada yang mengarah ke sana ya. Ada. Baik Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi Prof ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Antareksawan ini sendiri. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung kembali kami mengundang Anda di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024 masih kita akan bahas, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024. Masih kita bahas, masih bersama Bapak Wayan Antareksawan, Kasat Binmas Polres Gianyar dan juga
akademisi UNUD, Profesor Rais Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361-848400 dan juga di 0361-894-8401. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Antariksawan selaku Kasat Binmas Polres Gianyar ini sendiri, ada hal-hal yang sudah dilakukan, sudah dipetakan dari Polres Gianyar dan langkah-langkah pun sudah dilakukan oleh Polres Gianyar untuk memberikan rasa aman, nyaman menjelang pemilu kada ini sendiri, Prof. Ya. Prof melihatnya dari penjelasan Pak Kasat Binmas. Iya, jadi saya rasa manajemen pendekatannya itu sudah sangat ketat lah, luar biasa gitu. Jadi dari formal dan informal gitu. Jadi informal ini pemimpin-pemimpin pendekatan-pendekatan kepada bendese, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, puri-puri, tokoh-tokoh agama dan lain itu kan informal itu dilakukan. Kemudian pendekatan kepada formal itu pejabat-pejabat yang ada di lingkungan yang berinteraksi, berperan dalam pemilu kada. Ini kan sudah dilakukan. Nah, jadi ini perlu terus disinergikan, baik informal maupun formal, baik terhadap bendesa adatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian masyarakat-masyarakat yang berpengaruh di situ, kemudian juga para pemimpin-pemimpin formal yang selalu harus disinergikan, dan ini terus dilakukan secara intens sampai pada hari H dan sampai pada pelantikan nanti. Nah, ini penting sekali karena semua itu berawal dari komunikasi. Jadi kalau kita sudah komunikasikan dengan baik, saya rasa itu akan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Nah, tadi juga disampaikan bahwa di dalam masyarakat itu kan ada satu proses yang terkait dengan masalah keamanan itu sendiri ya, misalnya seperti di desa adat, pecalang, kemudian ada Hansip, Kantipmas dan lain sebagainya, ini juga perlu dikerahkan dan saya rasa itu juga sudah dilakukan, apel-apel siaga itu sudah, saya rasa itu sudah dilakukan. Dan di lain pihak itu dalam dunia maya, ini cyber itu karena dunia maya sering saya katakan dunia yang tidak kelihatan tapi ada gitu, jadi tidak kelihatan tapi ada, itu dunia maya. Nah, ini juga sangat penting karena dengan dunia maya mereka bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Kalau itu misalnya dunia maya disebar suatu berita yang hoax misalnya, ini sering memancing emosi. Nah, ini perlu dilakukan lebih awal, secara tadi sudah disebutkan secara preemptif, ini untuk mencegah niat yang kurang baik itu melalui penyuluhan, penjelasan, sosialisasi, itu kan yang berniat akhirnya mengurungkan niatnya. Karena kalau dia lakukan akibatnya seperti ini. Itu preemptif. Kemudian preventif, nah ini sudah kita cegah untuk tidak melakukan perbuatan. Nah, yang terakhir itu represif, jangan sampai. Tadi sudah disinggung, itu ultimum remedium. Jadi jalan terakhir baru kalau bisa masih dilakukan pembinaan-pembinaan dan diselesaikan lewat RJ, jadi restoratif justice, itu kekeluargaan, itu akan lebih baik sekali. Saya rasa itu yang strategi yang sudah sangat baik dan metodenya sudah tepat. Nah, soalnya nanti hasilnya seperti apa itu selalu diadakan evaluasi. Jadi komunikasi, evaluasi dan strategi. Jadi kan lingkarannya seperti itu. Baik. Pak Wayan, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui ketika kita berbicara tentang Satgas Siber Patrol itu sendiri, antisipasi hoax seperti itu yang akan membuat semakin situasi yang sudah aman ini sendiri itu menjadi perhatian dari Polres Gianyar juga. Ya, betul sekali. Jadi membuat kegaduhan seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi di luar kegiatan operasi Mata Praja ini sebetulnya dari pihak jajaran Polres Gianyar itu sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Jadi edukasi kepada murid-murid, terutama yang SMA ya, yang SMA. Karena mereka kan di level SMA itu ada jenjang mereka menjelang bisa ikut sebagai
pemilih seperti itu. Jadi memberikan sosialisasi tentang plus minus media sosial ya. Yeah. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh media sosial yang begitu masifnya. Karena kan kita tahu semua bahwa media sosial memang semacam kebutuhan, tapi kalau kita salah menggunakan, maka jadi orang akan terperosok atau bahkan sakit ya karena pengaruh media sosial ya. Sehingga edukasi ini sudah rutin dilakukan oleh Polres Gianyar, jadi melalui jajaran Babin Kamtibmas misalnya, karena gimana pun juga di wilayah itu Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak daripada kepolisian yang ada di masyarakat. Yeah. Jadi hampir semua desa itu sudah ada terisi Babin Kamtibmas. Jadi 70 desa, 70 ada Babin Kamtibmas. Jadi mereka secara rutin juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, kadang sesuai dengan permintaan sekolah tentang materi apa yang harus diisi. Nah kadang juga inisiatif daripada Babin untuk mengisi materi-materi di sekolah seperti itu. Jadi begini, di internal kami pun di Polres pun, apa kira-kira isu-isu yang sudah ngetop, yang sedang tren misalnya, yang berkait dengan masa depan anak, dan kita juga sampaikan itu ke masyarakat. Kita juga sampaikan itu kepada sekolah-sekolah, sehingga mereka juga punya semacam boleh dikatakan semacam teori-teori untuk menghentikan itu. Kita terus mengingatkan melalui kegiatan-kegiatan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan saya pun pada saat kegiatan hadir di desa misalnya, pasti kita singgung juga tentang itu. Tentang bahaya media sosial, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Kita juga sentuh itu. Setidaknya kita sudah berupaya mengingatkan mereka. Karena bagaimanapun juga, nah ketika kita hadir di sana dalam berbagai dinas, kemudian mereka melihat sosok polisi hadir, setidaknya perhatian mereka memang beda ya. Beda dalam artian ketika kami pun misalnya hadir di sekolah yang kami sebut sebagai go to school itu. Jadi program go to school Polres Gianyar misalnya, ketika hadir sebagai pembina upacara pada hari Senin, jadi psikologis mereka pada saat mendengarkan arahan polisi yang hadir sebagai pembina upacara beda dengan guru mungkin pada saat memberikan mereka arahan. Karena mereka pasti, oh ini polisi yang hadir, ini apa yang mau disampaikan. Nah, sehingga kita kesempatan kita lah menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak sebagai generasi kita tentang media sosial ya, seperti itu. Tetap kita sampaikan seperti itu sesuai dengan undangan atau materi pesan-pesan gurunya seperti itu. Termasuk kita juga kadang-kadang bekerja sama dengan KPAD Provinsi Bali. Nah, ketika ada permasalahan anak tentang media sosial, kita juga kerjasama dengan KPAD Provinsi Bali juga sering hadir di sekolah. Misalnya di SMP 1 Gianyar kita paling sering hadir di sana. Bekerjasama juga pihak Pemda ya. Karena di Pemda kan juga ada P2A, TP2A itu. Jadi sana juga ada unsur dokter yang yang lebih spesialis kepada psikolog seperti itu. Jadi mereka juga hadir. Kita bersama-sama menghadir untuk anak-anak kita. Gitu. Karena gimana pun juga kita harus akui bahwa kita sebagai kalau dibilang kalau catur guru lah istilahnya, kita kan sebagai guru wisisanya lah gitu ya, guru wisisanya. Pemerintah, bagian daripada pemerintah lah. Kita juga sampaikan edukasi itu kepada anak-anak di sekolah. Jadi saya sampaikan ke sekolah, kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan tentang dampak media sosial itu, seperti itu. Meskipun terkadang memang karena kembali kepada pribadi orang-orang kan. Jadi ketika kita tergiur, maka kadang kita sering terjebak di sana. Ketika kita tergiur, misalnya ada undian berhadiah, undian-undian yang menggiurkan, kok kita tidak pernah ikut undian, kita tidak pernah ikut nabung, kok tiba-tiba dapat hadiah. Kadang kan masyarakat kita sering tergiur, oh bener ini. Nah ketika tergiur, akal sehat kita hilang. Benar. Sehingga masyarakat sering menyebut ini sebagai hipnotis kan. Oh ini saya kena hipnotis. Kalau tergiurnya lebih dominan. Ketika tergiur, maka stabilan pikiran kita akan labil ya. Nah ketika labil gampang kita kena. Nah sepanjang kita tidak tergiur, kemudian kita masih mengedepankan aspek-aspek moral, kemudian berpikir positif, jadi masih menggunakan akal sehat kita, logika kita, saya kira aman lah kita. Baik. Saya kira aman. Baik, Prof, antisipasi dari Polres Gianyar terhadap apa yang disampaikan tadi ini sendiri untuk menghindari yang namanya kegaduhan di media sosial, apalagi kalau kita berbicara menjelang pemilu kada ini sendiri, ini menyasar anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z yang banyak yang mengatakan demikian ini sendiri dengan program-programnya seperti Goes to School seperti itu.
Seperti apa Prof melihatnya? Ya, jadi pertama saya tanggapi mengenai fungsi atau peran Babin Kantipmas ini. Memang Ya. peran Babin Kantipmas ini memang luar biasa sebetulnya. Karena beliau bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah desa Ini itu. 70 Babin Kamtibmas yang ada di Polres, Ya. wilayah hukum Polres Gianyar ya. 70 desa, Iya, 70 Babin desa. Kamtibmas, Iya. semua Iya. terisi. Jadi semua terisi. Semua Jadi terisi. beliau punya tanggung jawab di wilayahnya Iya, masing-masing. Nah betul. ini berarti beliau 24 jam kerjanya Iya. ini. Bisa Jadi di- setiap saat masyarakat kalau ada kepentingan bisa lapor. bisa dikatakan ini Ya. ujung tombaknya. Iya, ujung tombaknya. Saya sering katakan dalam seminar pemolisian masyarakat itu, saya mohon maaf, saya usulkan Babin Kantipmas ini supaya diberikan remunerasi lebih gitu. Jadi ada tunjangan khusus gitu. Karena bekerjanya ini mungkin itu sudah menjadi perhatian gitu. Nah, di sini di samping memberikan sosialisasi, Babin Kantipmas ini juga menjaga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah dunia maya itu juga. Jadi Babin Kantipmas ini juga kalau bisa diharapkan memiliki kelebihan juga di dalam memanfaatkan teknologi gitu. Baik. Karena di desa itu di mana-mana ada wifi, anak-anak muda semua mainnya gini ini. Jadi kalau bisa Babin Kantipmas dilengkapi dengan keahlian atau kecanggihan dalam alat-alat yang digunakan, misalnya HP yang ada program tertentu untuk menjaring isu-isu itu. Nah, ini kedepannya ini, tapi sekarang kan mungkin masih itu terlalu mahal biayanya. Walaupun demikian perlu kita pikirkan ke depan karena dunia maya ini justru lebih besar perkembangannya, lebih pesat perkembangan daripada dunia nyata. Saya perhatikan itu, apalagi anak-anak muda seperti tadi 80% menggunakan ini. 70% sudah menggunakan, orang-orang tua sekarang kan sudah semua canggih-canggih. Nah, ini juga perlu dilengkapi ilmu tentang ya semacam kecanggihan dari Babin Kantipmas ini. Dengan teknologi, Dengan kemajuan teknologi saat ini, seperti itu Prof melihatnya. Ya, saya rasa itu. Tapi di lain pihak itu seperti tadi itu perlu ada tunjangan khusus karena beliau itu diganggu terus 24 jam. Oh ini Pak, ini ada begini gitu misalnya. Ini upacara apa aja ada di desa ini Babin Kantipmas? Iya, setiap upacara apapun. Setiap saat harus hadir, bisa. Sampai itu sampai malam-malam dan jadi pada saat seminar-seminar pemolisian masyarakat, bagaimana polisi dicintai oleh masyarakat, ini saya sering sampaikan hal-hal seperti itu ya. Jadi inilah peran polisi di masyarakat itu karena memang polisi itu tugasnya luas sekali. Ya, termasuk juga program Go to School ini sendiri Prof dari Polres Gianyar? Iya, jadi memang tidak hanya masalah-masalah yang terkait dengan pemilu kada ini saja, tapi tadi sudah bagaimana anti narkoba, bagaimana berlalu lintas yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, masalah etika dan lain sebagainya. Kalau sudah polisi ke sana, itu lain perhatian siswa itu. Pasti saya yakin itu, karena kan ada pepatah declare and make the man, kalau sudah pakaiannya polisi itu. Saya aja lihat polisi takut, padahal sudah lengkap. Dia perhatian, jadikan perhatian gitu. Jadi masyarakat juga kalau ada polisi ya masyarakat pasti hati-hati. Baik Prof dan Pak Wayan, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita masih berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar menjelang pemilu kada tahun 2024. Nah, masih bersama Bapak Wayan Antariksawan, beliau adalah Kasat Binmas Polres Gianyar, dan juga ada Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi dari Universitas Udayana tentunya. Silakan, masih ada kesempatan Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361898401 tentunya. Pak Wayan, untuk kalau kita berbicara menjelang pemilu kada tahun 2024, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 27 puncaknya, 27 November 2024. Dari 7 kecamatan yang ada di Polres Gianyar, daerah hukum Polres Gianyar ini sendiri, seperti apa pengamanannya untuk memberikan rasa aman nantinya ketika masyarakat akan menyalurkan aspirasinya nanti? Apakah ada daerah-daerah yang menjadi perhatian lebih? Secara umum saya bilang bahwa Bali secara umum, kemudian Gianyar secara khusus dia kan masuk kategori
sedang dia. Di masa kategori sedang itu ya satu TPS itu dijaga oleh satu TPS satu orang personil gitu misalnya. Kemudian karena di sana juga ada di backup juga oleh Linmas. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan di dalam negeri nomor 26 tahun 2020 itu kan tugas Linmas adalah khusus di bidang pengamanan saat pemilu. Jadi sudah di backup juga dengan di luar. Jadi proses kegiatan pengaman di TPS itu selain Polri yang memang wajib hadir di sana pada saat kegiatan pemungutan suara, di sana kan juga sudah di backup oleh personil Satlinmas namanya. Satlinmas. Jadi itu merupakan bentukan Pemda. Dalam hal ini bentukan kelurahan atau kepala desa, bagian dari pemerintah. Karena mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020. Nah kemarin secara khusus juga kita menghadirkan seluruh Linmas yang ada di Bali, diberikan arahan di Polda. Jadi mereka juga diberikan pendalaman oleh pihak KPU Provinsi maupun Bawaslu Provinsi tentang tugas-tugas mereka pada saat pelaksanaan pemilu. Jadi kita sudah melakukan sentuhan baik eksternal maupun eksternal. Ya. Kemudian pihak-pihak di wilayah di masing-masing kecamatan itu para Kapolsek juga sudah bersinergi terus ya dengan instansi terkait, dengan pihak PPK, kemudian Panwascam, seperti itu. Jadi mereka kalau tingkat level lebih tinggi di Polres misalnya Bapak Kapolres sudah melakukan sambang ke pihak Bawaslu Kabupaten, KPU. Tapi di lain satu sisi pihak Kapolsek juga terus melakukan sentuhan-sentuhan yang kita sebut sebagai polling system ya. Jadi polling system pendekatan kepada camat, kemudian kepada kepala desa, lurah, seperti itu. Ini juga masih merupakan tindakan-tindakan preemptif seperti itu. Dari data yang kita punya memang secara umum Gianyar tidak masih aman kondusif. Hanya saya bilang tadi bahwa hanya satu PSU pada saat kegiatan Pileg 2023 kemarin. Nah itu pun tidak sampai ke MK ya. Jadi bisa diselesaikan setelah dilakukan PSU ulang ya. Jadi kita memang pada saat pilkada sekarang kan tidak sebanyak TPS, tidak sebanyak Pileg kemarin. Sekarang kalau kita lihat ada sekitar 871 TPS. Ya, untuk Gianyar itu ada 871 TPS. Kemudian dan DPA termasuk warga pemilih itu kan baru kemarin dari KPU Kabupaten sudah belum menetapkan, baru daftar pemilih sementara ya. Jadi kurang lebih 392.522 daftar pemilih sementara ya. Nah, rencananya kan ini mau ditetapkan tanggal 19 untuk DPT-nya. DPS baru kemarin, DPT rencana tanggal 19 ya. Tidak jauh beda dengan kegiatan Pileg tahun 2023 kemarin. Jadi tahap-tahapnya sudah secara rutin juga pihak-pihak Polsek itu, jadi aparat teman-teman di Polsek itu secara rutin juga melakukan patroli ke kantor-kantor yang akan menjadi bagian-bagian untuk memperlancar kegiatan proses pemilu kada. Jadi 871 TPS ini sendiri itu sudah bisa dikatakan personil yang akan ditempatkan nantinya dari Polres Gianyar sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kita tersprint ada 700 personil yang tersprint sebagai kegiatan dalam pengamanan pilkada ini. Untuk Polres Gianyar ada 700 personil yang dilibatkan dalam kegiatan dari unsur pimpinan sampai dengan personil sekitar 700 personil itu sudah cukup saya kira. Baik Prof, dari apa yang disampaikan ketika akan pada hari hanya pemilu kada ini sendiri, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan Antariksawan ini sendiri sudah cukup begitu matangnya daerah Gianyar untuk melakukan pemilu pilkada nanti. Ya, jadi secara formal kehadiran polisi itu memang mutlak begitu. Kemudian di samping itu kan ada kehadiran dari lembaga-lembaga keamanan di masing-masing desa. Misalnya seperti pecalang, mungkin itu sudah dilakukan komunikasi. Dan ini sangat membantu sekali dan jadi kehadiran polisi itu secara psikologis juga akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat? Ya tentu, jadi polisi apalagi berpakaian dinas itu, lalu ada pecalang juga berpakaian pecalang gitu, saling membantu di situ. Nah sehingga saya yakin itu akan lebih memberikan rasa aman begitu. Dan dalam pemilu itu kan asasnya langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, adil itu. Jadi di sini kan
masyarakat itu dalam melakukan pemilu itu mereka benar-benar bergembira, namanya pesta demokrasi. Iya. Jadi supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, tidak ada tekanan, tidak ada politik uang, tidak ada pengaruh-pengaruh lain. Jadi mereka itu betul-betul berdasarkan hati nuraninya untuk memilih pemimpin yang mereka yakini masa depannya untuk daerah yang dipimpin akan lebih baik. Jadi inilah perlu rasa aman dan nyaman pada saat hari H itu. Dari mereka berangkat dari rumah sampai pada ke TPS. Jadi ini tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing TPS sudah ada bagian polisi satu-satu itu. Tapi di samping itu ya tentu itu pecalang itu lebih banyak lagi dari polisi, bukan satu orang di situ. Apalagi satu TPS itu mungkin ada berapa pecalang yang ditugaskan di situ. Dan itu tidak hanya ditempatkan di TPS, tapi hampir di sudut-sudut desa itu. Karena apa? Karena dari berangkat ke TPS itu mereka sudah harus aman. Mereka sudah harus happy, mereka sudah harus konsentrasi, sehingga dalam bilik itu yang hanya beberapa menit atau detik itu mereka punya keyakinan. Dari Jadi rumah di harusnya sudah dipersiapkan. Iya, dari rumah harus dipersiapkan. Dan memang kalau kita cari filosofi demokrasi itu kan vox populi vox Dei. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki ya dalam jangka 2 menit itu bisa terserahlah nanti hati nurani mereka gitu. Nah, kalau mereka diiming-imingi, mereka dipengaruhi oleh segala macam faktor, jadi variabelnya banyak harus ini diharuskan, mereka terganggu jadinya, sehingga demokrasi tidak berjalan secara baik gitu. Nah, inilah pentingnya suasana yang kondusif, dan itu sudah disampaikan tadi dalam setiap proses jalannya pelaksanaan pemilu itu harus betul-betul suasananya kondusif, tidak ada. Kita harapkan ini Luberjurdil ini sendiri juga berlaku di seluruh Bali ini sendiri, bukan hanya di Gianyar saja. Iya, seluruhnya, seluruh Indonesia itu asas ini, karena itu wajib itu, apalagi tadi disinggung juga ASN. Jadi ASN ini kalau saya lihat data mungkin tingkat nasional itu, wah banyak sekali ASN yang berafiliasi pada politik itu sudah ada benar. Atau kita rubah aja ASN. Aku suka nyoblos gitu ya. Dan masyarakat ini harus datang ke TPS, jangan sampai tidak datang, jangan sampai tidak memilih gitu. Jadi. Baik, Pak Wayan Antariksawan selaku Kasat Binmas Polres Gianyar, tentunya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar menjelang pemilu kada ini sendiri 27 November 2024, Pak. Jadi saya sebagai Kasat Binmas Polres Gianyar, atas nama Polres Gianyar, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Gianyar, mari kita partisipasi penuh pada saat Pilkada tanggal 27 November 2024. Kita buktikan bahwa Gianyar pasti akan bisa, pasti lebih baik. Karena kemarin keterwakilan partisipasi masyarakat 90,01%, cukup tinggi, tertinggi di Bali pada saat itu. Bila perlu, tanggal 27 ini lebih tinggi daripada itu. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof bahwa mari kita junjung asas pemilu langsung umum bebas rahasia. Saya ingin tambahkan lagi, apalagi berdasarkan hati nurani. Gitu. Oh iya. Jadi baik. langsung umum bebas rahasia berdasarkan jujur hati adil, nurani. Ya. Berdasarkan Karena, hati nurani. Ya kembali bahwa hati nurani adalah suara Tuhan. Baik, itu yang kita harapkan ya. Baik, Pak Wayan dan Prof, terima kasih sudah sharing. Tentunya kita harapkan nih nanti 27 November 2024 kita sih mesti cinta dengan daerah kita. Tapi ada yang mengatakan jangan hanya tunjukkan cintamu, tapi tunjukkan juga tintamu nanti. Seperti itu ya. Baik, saya Madi Sukarno Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.